ketika misalnya nih ada orang-orang yang oke, gue nggak dapet kerja, gue mau S2 aja deh gitu kan. Nah sekarang mau S2 pun juga susah gitu kan. Berasa sudah jatuh tertimpa tangga dan makin tercekik rasanya di situasi sekarang. Jadi kayak tolong ya government have some compassion. Iya gitu. Jadi apa ya, anak-anak muda di Indonesia tuh serba salah aja sih Nat menurutku gitu. Sepakat, aku juga merasakan hal yang sama dan kayak kemana lagi? Susah nih kita kan kalau punya harapan tapi sistemnya juga nggak mendukung tuh juga gimana kan? Iya nggak? Jadi yang miskin atau yang sosial ekonominya stabil, bagus, menengah ke bawah itu sulit untuk mengakses pendidikan. Dan sorry aku potong, jadi ngomongin soal LPDP juga ya teman-teman. LPDP itu kan beasiswa, tapi untuk menuju dapat beasiswanya ini tuh modalnya juga banyak loh. Hai Sobat Ngobi, selamat datang lagi di episode Ngobi yang keempat, Ngobrol Kebijakan by The Indonesian Institute. Ini pertama kali nih. Apa itu? Aku sama Mbak Velia buat bawain segmen ini. Aku juga pertama kali bareng Nat. Kita baru 4 episode pertama kali soalnya. Iya 4 episode. Oh ya, buat yang belum kenal, aku perkenalkan, nama aku Madya Natasha Restudio Pratiwi, peneliti bidang sosial di Indonesian Institute. Di sini sama Mbak Velia. Setelah aku manajer riset dan program dari The Indonesian Institute. Halo. Karena judulnya ngobrol kebijakan, sebenarnya hari ini kita akan ngobrolin apa ya Mbak? Tapi yang pasti hari ini kita bakal mendiskusikan, anjay. Bukan mendiskusikan, ngobrolin aja lah ya supaya lebih curhat-curhat, lebih santai soal pendidikan gitu. Karena baru-baru ini kan LPDP ini ya habis pengumuman minggu lalu. Terus juga apalagi sih kalau misalkan ngomongin isu anak muda, selain itu ya banyak pengangguran, terus layoff di mana-mana ya. Karena kondisi perekonomian yang nggak pasti. Terus belum lagi yang habis lulus S1 susah dapat kerja karena kualifikasinya nggak masuk akal. Misal perlu punya 8 tahun pengalaman kerja gitu. Siapa itu yang buka loker kayak padahal gitu? Kuliah 4 tahun ya gitu. Jadi ya begitulah. Oke. Jadi kita mau mulai dari mana nih Nat? Karena banyak banget isu buat pengantar dulu kali ya tentang situasi terkini. Kenapa kita angkat topik ini itu dari keketatan mungkin ya. Apa-apa sekarang seleksinya makin sulit. Padahal kita punya harapan untuk meraih mimpi yang lebih besar dengan lanjut pendidikan tinggi. Tapi dari setahu Mbak Velia, ini gimana sih kondisi di Indonesia? Kira-kira berapa orang yang bisa lanjut pendidikan tinggi terus? Ya, gitu. Gimana? Nah, jadi dari data ini kan sebenarnya bisa kita baca bahwa sebagian besar orang Indonesia itu ya cuma lulusan SMA, SMP atau SD gitu kan. Dan sisanya ya ada beberapa yang S2 dan S3 gitu. Nah, dari situ kita lihat kembali kebijakan-kebijakan pemerintah akhir-akhir ini gitu ya, specifically soal misalnya efisiensi anggaran gitu, yang ternyata juga mempengaruhi bagaimana pemerintah menyeleksi gitu ya orang-orang yang ingin mereka beri beasiswa, dalam hal ini beasiswa LPDP gitu. Berarti kan katanya ini rame juga nih cuitan para LPDP fighter yang kenapa tuh? Lagi gagal. Jadi buat kamu yang merasa gagal mungkin ini akan relate kondisinya karena banyak yang merasa wah passing grade-nya naik banget jadi 1.200 gitu. Awalnya 1.000 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Nanti kita cantumin di sini passing grade tahun lalu dibandingin. Di tengah pesaing LPDP tuh yang semakin tinggi. Bahkan di tahun 2024 nih dari berita Kompas yang aku baca, ini ngelengkapin datanya Mbak Velia. Kalau di tahun 2024 pendaftar LPDP tuh sampai 53 ribuan orang. Dan dari nominal itu hanya 8 ribuan atau 16%-nya yang berhasil lolos. Dikit banget ya, kecil. Iya, dikit banget. Terus tadi tuh jadi teman-teman, ini berdasarkan data BPS tahun 2024 ya. Yang lulus perguruan tinggi dari dari semua orang yang sekolah gitu di Indonesia tuh cuma sekitar 10,20% orang. Ya ampun. Gitu. Jadi
sisanya ya berarti sebagian besar bisa kita asumsikan mereka lulus either itu SMA, SMP atau SD gitu kan, dan beberapa lagi di antaranya ya mungkin ada yang S2 dan S3. Nah, ngomongin soal S2 dan S3 ini sebenarnya semakin challenging gitu ya, apalagi di tengah efisiensi anggaran gitu yang ternyata juga efek gitu ya pendidikan kita dan alokasi anggaran untuk beasiswa gitu, dalam hal ini LPDP gitu. Nah, Nat mungkin bisa cerita nih gimana cuitan-cuitan netizen gitu ya. Jadi karena sampai kita disclaimer sampai saat ini LPDP belum ada klarifikasi apa-apa terkait keresahan LPDP fighter di Indonesia, karena lagi rame nih di X, di Threads, terus ada di TikTok juga yang pada merasa bahwa wah, ini passing grade-nya naik banget ya dari tahun sebelumnya yang sampai 1.200. Terus karena passing grade-nya naik, mereka merasa ini ada kaitannya nih sama efisiensi anggaran. Apakah ini karena efisiensi anggaran jadi hanya sedikit yang bisa diluluskan tahun ini di tengah jumlah pesaing yang banyak. Nah, jadi hal ini sangat disayangkan ketika Indonesia seharusnya bisa mengejar ketertinggalan. Dan perlu aku juga sempat baca nih Mbak, kalau Indonesia ini masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lain jelas. dalam proporsi penduduknya yang berhasil S2 dan S3. Kita tuh bahkan kurang dari 1%, alias 0,45% S2 dan S3? Iya, sementara di Malaysia sama Vietnam itu udah bisa sampai di angka 2,4%. Dan fatalnya untuk menuju negara maju lagi, kalau negara maju itu proporsi yang bisa S2 dan S3 karena kualitas pendidikannya udah bagus itu 9,8%. Tahun berapa ya Indonesia bisa mencapai angka itu? Sangat terlampau jauh. Iya, sebenarnya asumsi netizen soal efisiensi anggaran menurutku masuk akal sih dan valid gitu, karena LPDP itu kan dana dari Kementerian Keuangan kan sebenarnya yang mengelolakan Kementerian Keuangan. Nah, kalau misalkan kita lihat dan bandingkan proporsi anggaran Kementerian Keuangan di 2024 misalnya gitu kan dengan sekarang yang udah versi setelah efisiensi, itu memang penurunannya cukup drastis gitu, dan bisa dilihat juga tuh di dokumen APBN, teman-teman bisa cari di web gitu ya, di webnya Kemenku. Itu yang menjadi prioritas tuh justru kayak misalnya Badan Gizi Nasional gitu kan, terus makan bergizi gratis. Iya, untuk makan bergizi gratis of course gitu. Terus yang menurut aku tidak masuk akal adalah Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI gitu. Itu masuk urutan 2 dan 3 tertinggi gitu. Aku nggak tahu, mungkin pemerintah punya pertimbangannya sendiri ya pasti gitu kan. Cuman ya lagi-lagi menurutku harus dijelaskan sih kenapa kok anggarannya dinaikkan setinggi itu. Rasionalisasinya gimana sih gitu. Sementara anggaran untuk pendidikan malah justru dikata habis-habisan gitu. Dan ini kan udah sempat kita bahas berkali-kali juga ya, either di tulisan atau ya di ngobi episode-episode sebelumnya gitu. Nah, terus juga ngomongin soal S2 gitu ya Nat. Ini sebenarnya kondisi yang cukup bikin frustasi sih gitu. Karena gini, mayoritas anak muda di Indonesia itu kan sekarang lagi pada susah cari kerja kan gitu. Kita bisa lihat data gimana proporsi antara pekerjaan dengan yang diterima, which is itu sangat tipis. Mungkin Nat punya datanya ada berapa persen? Oh ya, dari penyerapan tenaga kerja dari gitu. 10,2% yang berhasil lulus perguruan tinggi, itu 11% itu masih nganggur. Dan aku juga di sekitar aku juga masih banyak yang struggle buat nyari kerja karena lowongannya nggak ada, sekalinya ada kualifikasinya nggak ngotak. Perlu 8 tahun pengalaman pekerja, padahal kita cuma kuliah 4 tahun doang. Jadi itu challenging sekali gitu ya. Nah, ditambah kan ketika misalnya nih ada orang-orang yang oke, gue nggak dapet kerja, gue mau S2 aja deh gitu kan. Nah, sekarang mau S2 pun juga susah gitu kan. Berasa sudah jatuh tertimpa tangga dan makin tercekik rasanya di situasi sekarang. Jadi kayak tolong ya government have some compassion. Iya gitu. Jadi apa ya, anak-anak muda di Indonesia tuh serba salah aja sih Nat menurutku gitu. Sepakat. Aku juga merasakan hal yang sama, dan kayak kemana lagi aku harus memperbaiki kondisi hidup aku di tengah ketidakpastian zaman sekarang. Ini kita jadi kayak curhat. Dan bicara tentang pendidikan, udah ada suatu buku yang ada di meja kita. Ini kayaknya bukunya terkenal nih.
untuk kalian yang sudah baca, ini ada buku Educated dari Tara Westover yang kita mau sharing isinya, lessons-nya yang menurut kita itu bisa sangat inspiring dan powerful di situasi kita sekarang. Benar-benar. Yang membuat kita bisa menumbuhkan tetap berani bermimpi dan berani untuk belajar dimanapun itu kesempatannya. Iya, sebenarnya yang pengen kita sampaikan dari buku Educated ini adalah pendidikan itu tuh sebegitu pentingnya untuk mengangkat derajat kali ya, bisa dibilang mengangkat derajat orang gitu. Karena mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ini buku isinya apa sih gitu. Jadi basically dia adalah memoirnya si penulis, si Tara Westover gitu ya. Dia adalah seorang Kristen Mormon gitu kan, datang dari salah satu states di Amerika, di Utah. Dan kalau teman-teman nggak tahu ya, untuk konteks juga agama Kristen Mormon itu adalah agama yang sangat konservatif gitu, sampai di level dimana mereka nggak percaya dengan pemerintah gitu kan. Jadi bisa dibayangkan gitu kan, orang-orang Mormon itu tuh sampai misalnya ketika mereka kecelakaan atau mereka sakit gitu, mereka nggak mau tuh yang namanya pergi ke dokter, apalagi sekolah formal yang kayak gitu-gitu. Mereka semuanya percaya bahwa ya oke, kita kelola aja di dalam komunitas kita sendiri gitu, which is ya agak misleading juga gitu kan dalam hal ini. Nah, dalam konteks Tara Westover dia sampai nggak dibolehin untuk ke sekolah formal gitu loh, dari zaman kecilnya dia. Nah cuman di buku itu diceritakan dia punya turning point di mana kayak oke, gue harus nyoba untuk sekolah nih gitu kan. Dan akhirnya dia coba, walaupun itu melewati pertentangan keluarganya dia gitu ya, dari ayah dan yang lain-lain gitu. Dan bayangin dari turning point dia pengen ke sekolah formal itu sampai pada akhirnya dia bisa lulus S3 dari Harvard gitu. Wow. Harvard atau mana ya? Kayaknya Harvard deh. Cambridge. Oh, Cambridge ya. Iya, sempat di Harvard dulu, terus akhirnya ke Cambridge. Oke. Dan dia udah punya PhD ya. Sekarang bukunya. Dia PhD, bayangin. Jadi dari orang yang datang dari pedesaan Amerika gitu ya, antah berantah, dia nggak ngerti apa-apa soal dunia luar gitu kan, apa itu sekolah, apa itu rumah sakit gitu misalnya. Terus sekarang dia udah punya PhD karena tadi satu turning point di mana dia dikenalkan nih sama dunia luar lewat sekolah gitu. Nah ini kan sebenarnya refleksi yang sangat dalam gitu ya, bahwa pemerintah tuh harusnya bisa lebih memperbanyak kesempatan untuk sekolah ya, karena lewat sekolah nih orang-orang mungkin ya yang di daerah terpencil di Indonesia pada akhirnya dia tahu dunia luar gitu kan, dan dari situ akhirnya dia bisa punya mimpi untuk kayak misalnya oke, gue harus S2 kayak atau apa gitu kan, atau S1 kayak bisa gitu. Berdaya juga sih. Nah iya, bisa berdaya itu. Banyak hal yang bisa dipelajari di dunia pendidikan, termasuk cara berpikir kritis, karena kita selalu menumbuhkan rasa penasaran tentang apa sih yang sebenarnya ada di dunia ini, apa yang bisa aku lakukan. Jadi menurut aku pendidikan, setelah baca buku ini dan dari wawancaranya Tara, yang menurut aku inspiring dan bisa kita pegang di era yang tidak pasti dan menimbulkan frustrasi ini adalah pendidikan itu bukan cuma sekedar gelar, tapi pendidikan itu bantu kita untuk ngerefleksiin hidup kita, menemukan diri kita sendiri tentang apa yang kita mau lakukan di dunia ini, dan itu membuat pikiran kita berdaya dan keluar dari kungkungan norma-norma yang mengikat kita selama ini. Mungkin ini relate juga karena seolah Tara ini juga berusaha merantau kan dari tempat tinggalnya yang di pegunungan yang benar-benar terisolasi dari kehidupan luar. Dan kebetulan kita berdua di sini sama-sama ngerantau dan sering dan kita, merasakan itu sering deep talk juga sih tentang ini sama Mbak Velia, kalau oh ya, aku dari Bali dan aku bisa relate dengan kondisi Tara, di mana kita juga sebagai perempuan utamanya. Karena perempuan, aku dari kecil sebagai perempuan dengan tradisi Bali yang mengakar itu sering mendapat cukup terkungkung ya. Petuah dari ya orang-orang tua di sekitar aku, kayak nggak usah terlalu rajin baca buku, nggak usah rajin untuk sekolah tinggi. Emang nanti mau jadi apa? Kan kamu juga akan jadi ibu istri yang di rumah merawat gitu ya. anak di rumah, terus kamu masak di dapur, dan terus ya kalau kamu udah pendidikannya tinggi, siapa yang mau nikah sama kamu? Jadi aku yakin perempuan di daerah manapun juga mengalami kondisi yang serupa, kayak kita erat dengan labelisasi akan
mengambil kerja domestik dan nggak punya kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi dan juga bisa berkarir loh di zaman sekarang. Jadi aku sangat merasakan itu, dan ini quotes yang menurut aku powerful juga dari buku ini ya. Bukunya Tara adalah, ketika kamu menyukai dan mencintai sesuatu, kamu memiliki kekuatan untuk meninggalkannya. It's okay to say goodbye. Tolong editor quotes of the day. It's okay to say goodbye to someone you love gitu. Ibaratnya aku meninggalkan Bali untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu kan. Siapa yang nggak suka Bali dengan slow living, terus kita bisa liburan ke alam gitu. Itu aku nggak bisa sunsetan lagi. Gak ada macet, ada sih di Canggu ya. Jadi untuk something big, kayak yang bigger dari apa yang aku ketahui sebelumnya ketika aku di Bali. Jadi hal yang paling mind blowing, mungkin nanti Mbak Velia juga bisa sharing dari pelajarannya ketika merantau, adalah ketika aku ambil jurusan kesehatan masyarakat. Dulu tuh aku banyak yang underestimate, termasuk keluarga aku, kayak emang kalau mau jadi kesmas bisa jadi apa? Toh bisa jadi PNS di puskesmas, di dinas kesehatan. Tapi setelah aku merantau ke Jakarta, wah ternyata opportunity atau pilihan untuk profesi kerja tuh nggak hanya PNS dan pegawai swasta atau pegawai bank, tapi bisa jadi konsultan, ada international NGO, bahkan bisa masuk ke korporasi juga atau FMCG. Jadi aku sangat bersyukur sampai detik ini aku bisa mendapatkan pelajaran, aku bisa jadi banyak hal yang aku mau. Benar. Dan ini sih Nat, mungkin tuh miskonsepsi yang masih sangat umum terjadi di masyarakat itu adalah ketika kita sekolah, kuliah gitu ya dalam hal ini, seakan-akan tuh ilmu yang kita pakai, ilmu yang kita pelajari, misalnya aku kuliah politik gitu kan, atau Intan kuliah hukum, Nat kuliah kesmas gitu, itu nggak akan kita pakai di keseharian kita gitu, kayak misalnya kita masak, kita ngurus anak atau suami kayak gitu kan. Nah, padahal menurutku yang paling penting dari kuliah atau sekolah tinggi itu bukan soal ilmunya apa gitu, tapi dengan siapa kita bergaul gitu kan, networking kita di situ gitu kan. Terus juga gimana kita membentuk pola pikir kita lewat organisasi. Berorganisasi itu kan pasti ada konflik di situ kan. Kita belajar gimana mengelola konflik, gimana kita berhubungan dengan orang lain gitu. Dan itu tuh menurutku menumbuhkan emotional intelligence juga gitu kan, dan membentuk karakter kita sebagai manusia secara utuh kayak gitu. Nah, dari pengalamanku sendiri sih kayak jujur aku tuh malah nggak inget gitu dulu kayak dosen-dosenku atau profesor di kampus tuh ngomong apa gitu tuh, kayak aku pasti udah lupa gitu kan. Tapi hal yang selalu aku ingat itu ya pelajaran-pelajaran pelajaran hidup kali ya yang aku dapetin di kampus gitu. Dan nah ini juga tantangannya lagi-lagi kalau di Indonesia nggak semua kampus itu tuh sayangnya memberikan experience yang sama gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kampus top 3 gitu kan, UI, UGM, ITB, ya jelas environment-nya bagus untuk mahasiswanya gitu kan, di support untuk belajar, mungkin juga mereka dosen-dosennya melindungi kebebasan akademik siswanya gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin kampus-kampus lain gitu kan, mungkin yang ada di pinggir-pinggir Indonesia, ada di pelosok, mungkin experience-nya akan beda gitu. Nah, di sini juga jadi permasalahan nih, teman-teman yang lulus S1 di Indonesia yang which is kayak tadi cuma 10% gitu ya. Itu juga diantaranya masih banyak sekali terjadi gap atau ketimpangan pengetahuan gitu loh. Jadi mungkin pemahamannya Nat sebagai lulusan S1 dari UI akan berbeda gitu dengan pemahaman teman-teman kita yang lulus S1 dari kampus lain gitu di luar sana. Nah, ini juga problem gitu. Sayangnya lulus S1 tuh juga tidak menjamin kita akan dapat kerja dan punya experience yang sama gitu kan. Soal lingkungan kampusnya kayak gimana dan seperti apa kayak gitu. Nah, jadi itu sih pentingnya pendidikan gitu. Karena dan ini mungkin satu hal juga yang aku belakangan ini refleksikan gitu ya, dari punya pendidikan atau berpendidikan gitu adalah ketika kita berpendidikan itu tuh kita bisa bermimpi gitu. Nah, sekarang bayangin anak-anak pengamen deh, kita kasih contoh pengamen atau misalnya anak-anak kecil yang udah disuruh ngemis gitu kan di jalan. Mereka nggak pernah punya bayangan untuk masa depan itu tuh kayak apa sih gitu kan. Nggak punya pilihan juga. Nggak punya pilihan juga gitu. Mereka nggak pernah dikasih lihat bahwa ada dunia lain loh di luar kamu gitu. Anak-anak seumuran kamu di belahan dunia lain atau di daerah lain itu tuh pada pakai seragam putih merah loh. Mereka nggak punya gambaran itu gitu. Nah,
menurutku untuk bisa menumbuhkan menumbuhkan rasa pengen belajar gitu kan, critical thinking mah udah way too far ya, tapi setidaknya untuk menumbuhkan rasa ingin belajar itu adalah pertama kali kita harus bisa menanamkan mimpi dulu gitu ke anak ini gitu. Orang bisa S2 ke luar negeri kan pasti karena dia punya gambaran akan oke, kalau S2 di luar negeri itu kayak gini loh gitu kan. Jadi dia punya mimpi untuk itu kayak gitu kan. Nah mungkin itu sih PR-nya juga gitu. Ya, sepakat banget sih sama yang dibilang Mbak Velia dan relate banget. Dan berkaitan sama ceritanya Mbak Velia, seringkali konstruksi masyarakat di Indonesia yang ngebuat anak-anak atau generasi muda itu kehilangan jati dirinya. Mereka nggak bisa jadi otentik karena mereka udah diarahkan mau jadi apa, kamu nggak usah sekolah tinggi. Jadi mereka tidak menyadari, dari bukunya Tara juga kayak address isu ini adalah kita sendiri sebenarnya punya power yang sama untuk bersuara seperti dengan suara orang-orang di sekitar kita. Jadi kita punya suara untuk, dengan kita menjadi educated, kita bisa berani untuk bilang aku mau ini loh Pak, Bu, bukan jadi PNS gitu. Jadi kayak tapi sayangnya itu lagi yang seperti cerita Mbak Velia, nggak semua bisa dapat kesempatan pendidikan, jadi mereka nggak tahu cara bilangnya, cara mengetahui potensi dirinya yang terpendam. Jadi bahkan yang paling sedih tuh banyak orang yang nggak tahu bahwa ngomong itu tuh adalah hak gitu loh. Jadi kayak defaultnya di dalam diri mereka tuh kayak ya udah, iya gue harus nurut aja gitu sama entah itu orang tua atau suami gitu. Padahal ya tadi bener kata Nat, sebenarnya kan kita punya suara yang sama gitu, dan untuk membangkitkan awareness itu ya tadi lewat pendidikan. Bener gitu. Banyak banget ya refleksi merantau dan pentingnya pendidikan yang empower kita semua. Tapi di tengah kondisi kayak gini yang sistemnya makin menyulitkan kita, ada harapan atau strategi yang bisa kita lakuin gak sih Mbak, mungkin dari pengalaman Mbak Velia dan hal-hal yang mungkin kita bisa address ke policy makers di Indonesia? Mungkin dari dari strategi personal dulu kali ya. Nanti Nat juga bisa ikut sharing gitu. Jadi aku merasakan untuk memperluas kesempatan itu adalah dimulai dari koneksi atau network gitu. Jadi selama kita masih muda gitu ya, bergaullah sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya gitu. Kayak kenallah segala macam orang dari sisi manapun gitu ya, entah dia milih siapa kayak waktu pilpres, temenin aja gitu kan, ajak ngobrol, terus pahami perspektif mereka seperti apa gitu kan, dan yang lain-lain, karena kita nggak pernah akan tahu rezeki kita datang dari pintu yang mana gitu. Nah kedua adalah, ini juga relate mungkin ya sama refleksi kita di internal TII gitu, bahwa jangan sekali-kali menyepelekan pekerjaan, even pekerjaan itu tuh terlihat sangat kecil atau irrelevan lah ya, nggak signifikan, kayak misalnya bikin absensi gitu kan, bener-benerin misalnya meja dan yang kayak gitu. Karena lagi-lagi kita nggak akan pernah tahu orang itu tuh melihat potensi kita paling bagus itu tuh saat kita melakukan apa sih gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan ya hanya menjadi maksimal setiap hari gitu. Aku bahkan juga nggak tahu mungkin 2 atau 3 tahun ke depan aku akan ngapain gitu kan, entah misalnya S2 atau akan resign dari TII atau ngapain, aku tuh belum tahu, have no idea at all gitu. Tapi setidaknya ya aku setiap hari berusaha untuk maksimal aja gitu. Jadi hari ini gua ngerjain apa, ya itu gitu yang aku berusaha keluarkan gitu ya, all out gitu. Mungkin 2 itu kali ya. Kalau Nat gimana? Sangat daging dan relate, dan aku juga jadi belajar karena baru berkarir. Dan benar banget pesan Mbak Velia, jangan lupa tetap mindful, be present, dan jangan jangan terlalu worry di masa depan, tapi fokus ke apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan totalitas, dengan dedikasi. Karena ketika kita menunjukkan hal yang terbaik, pasti akan ada yang melihatnya dan kita nggak akan tahu itu rezekinya datang dari mana. Dan dari lessons-nya Tara, kisahnya Tara, walaupun di umur 17 tahun dia baru bisa bersekolah,
itu dan akhirnya bisa PhD, itu menandakan sekecil-kecilnya kita atau kita merasa kecil karena omongan orang atau kita di underestimate karena mimpi kita, tapi tetap berusaha percaya sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengecilkan mimpi kita dan juga meragukan diri kita, karena setiap proses itu pasti ada perjalanannya dan gak ada kata terlambat. Jadi hidup ini bukan kompetisi guys, buat generasi muda yang mungkin merasa relate dengan ini, mungkin FOMO, kok aku belum sampai ya di mimpi aku, karena setiap journey itu indah, dan kasihi diri kamu dan percaya diri, karena nggak ada istilah terlambat dalam pendidikan, apalagi pasti akan ada manfaatnya sepanjang hayat. Dan ini ya, mungkin sebelum kita ke pemerintah gitu, tadi jadi kepikiran karena Nat ngomong soal mimpi yang dikecilkan gitu, karena aku punya banget pengalaman seperti ini ya teman-teman gitu. Jadi aku itu kan dulu memang kuliah politik, dan sebagaimana anak FISIP pada umumnya kan ya emang suka ngobrol politik gitu kan. Nah, ketika obrolan ini dibawa keluar circle FISIP atau sekitarnya, orang-orang tuh sering banget kayak, lu ngapain sih ngomongin politik, sok politik apa segala macem sih, paling politik yang gitu-gitu. Tapi karena aku percaya dengan apa yang aku punya dan dengan prosesku terutama ya, aku nggak FOMO untuk misalnya ya teman-teman pada CPNS ya udah deh CPNS aja gitu, atau teman-teman pada MT ya udah deh MT aja kayak gitu. Aku percaya dengan prosesku, ya sekarang bisa dilihat bahwa dari ngomongin politik sekarang gue dibayar buat ngomong politik anjir gitu kan. Yang kayak gitu. Jadi apa ya? Ya mungkin lesson learn-nya adalah ya kita memang harus percaya sama diri kita sendiri sih. Betul. Gitu. Dan jangan mudah terpengaruh sama omongan orang juga, karena yang tahu hidup kita kan ya kita sendiri gitu kan. Kita yang paling tahu apa yang kita mau, dan setiap orang sebenarnya punya goals yang beda, mimpi yang beda, jadi jangan mengecilkan diri kamu sendiri. Yes. Nah, sekarang kita ngomongin ke pemerintah. Karena tadi udah berefleksi banyak, self development banget. Dan sekaligus curhat juga sih. Oke, gimana Nat pemerintah nih Nat? Karena susah nih kita kan kalau punya harapan tapi sistemnya juga nggak mendukung tuh juga gimana kan? Iya nggak? Jadi hal pertama yang aku paling bayangkan adalah dengan melihat kondisi terkini seperti banyaknya asumsi-asumsi pejuang beasiswa di Indonesia yang merasa hilang harapannya untuk lanjut S2 atau pendidikan tinggi karena pengaruh efisiensi anggaran. Jadi menurut aku pemerintah seharusnya ngelakuin transparansi yang lebih jor-joran terkait ini, terutama ketika aku menjelajah website LPDP. Kenapa tuh? Aku tidak menemukan transparansi, misalnya kuota beasiswa LPDP tahun ini itu seperti apa, apakah gitu terjadi penurunan atau peningkatan, lalu concern passing grade-nya itu seperti apa. Kita tidak bisa melihat keketatan penerima beasiswa LPDP tiap tahunnya. Contohnya, coba kita throwback lagi ke masa kita berjuang mencari perguruan tinggi, itu biasanya di setiap website kampus mencantumkan jumlah pendaftar tiap tahunnya, keketatan tiap tahunnya. Jadi itu bisa ngebuat jadi bayangan kita untuk memetakan strategi dalam menerapkan beasiswa. Jadi menurut aku ini dulu sih, transparansi dan akuntabilitasnya yang jelas supaya kita bisa melihat rasionalisasi anggaran LPDP itu seperti apa di zaman sekarang. Terus kriteria penerima beasiswa juga penting untuk ditransparansi, karena banyak cuitan di sosial media yang merasa kalau kok akhir-akhir ini lebih banyak yang jurusan STEM ya, yang lebih banyak lulus dari di sekitar lingkungan kita juga kebanyakan dari review teman-teman aku yang atau kakak kelas aku yang daftar LPDP, kayak yang memang STEM itu kok ya lebih banyak yang lulus ya gitu. Jadi kan kita nggak jadi. Apakah yang belajar sosial nggak dianggap? Nggak dianggap. Gitu. Jadi menurut aku ini penting diklarifikasi sejak sekarang supaya ini nggak mematikan ambisi harapan dari para generasi yang masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Dan selain transparansi dan akuntabilitas, selain itu menurut aku perlu pendampingan yang inklusif juga, karena kesenjangan pendidikan Indonesia ini kan masih tinggi, dan pendidikan itu adalah suatu hal yang seperti masih mewah karena lebih banyak yang bisa diakses oleh mereka yang kaya. Ini dari data BPS gitu. Jadi ada gap antara kuintil 1 dengan kuintil 5 dalam mengakses pendidikan. Jadi yang miskin atau yang sosial ekonominya stabil, bagus, menengah ke bawah itu sulit untuk mengakses pendidikan. Dan sorry aku potong, jadi ngomongin soal LPDP juga ya teman-teman. LPDP itu kan beasiswa, tapi untuk menuju
dapat beasiswanya ini tuh modalnya juga banyak loh. Tes IELTS aja sekarang berapa, 3,5 juta gitu kan. Belum lagi preparationnya kan, lesnya. Les gitu misalnya kalau ambil les. Terus belum lagi kalau misalkan teman-teman keterima nih, itu kan harus bikin visa. Betul. Bikin visa juga harus punya duit di tabungan minimal berapa, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi memang sangat mewah pendidikan ini sayangnya gitu kan. Yang seharusnya tuh, harusnya ya, kalau menurutku sih pendidikan nggak bisa dianggap sebagai hal yang mewah. Artinya ya semua orang harusnya semua bisa mendapatkan hak yang sama. Bener. Gitu. Jadi ini yang masih perlu diperbaiki di Indonesia, apalagi supaya nggak hanya mereka yang udah berprivilege, yang ibaratnya udah punya sendok emas, yang bisa mengakses pendidikan tinggi, alias karena udah startnya tuh lebih duluan. Mereka lebih jago bahasa Inggris, mereka punya finansial yang lebih memadai, dari international school. Jadi tentu perlu pendampingan yang berbasis afirmasi juga untuk teman-teman yang. Tapi udah ada ya, setauku. Iya udah ada, tapi ini perlu dioptimalisasi lagi karena masih banyak yang belum tahu cara untuk mengakses ini. Lalu selain masalah itu adalah di Indonesia ini masih minim upaya ekstensifikasi atau diversifikasi beasiswa. Karena dari teman-teman aku yang di luar negeri atau ketika kita melihat website pemerintahan negara lain, itu mereka sangat terbuka. Selain menyediakan kesempatan beasiswa atau mentoring karir, mereka juga ada program fellowship. Kalau di Indonesia tuh fellowship itu jarang banget ya. Lebih erat dikaitkan dengan pendidikan untuk dokter spesialis. Karena fellowship yang disediakan oleh PDP gitu ya? Sementara fellowship yang di sini itu adalah pengembangan karir bagi untuk khususnya kita nih para generasi muda yang belum banyak pengalamannya, agar bisa untuk belajar secara konkret, misalnya entah dengan riset, entah dengan project ataupun berusaha membuat perusahaan. Hal-hal seperti ini belum banyak di Indonesia. Kalau di luar negeri fellowship itu sangat banyak pengembangannya, khususnya di jurusan aku atau di jurusan yang terbuka secara umum, itu mereka membuka kesempatan bagi orang muda untuk fellowship. Jadi kita punya gambaran ya kayak setelah lulus tuh mau ngapain gitu kan. Jadi mereka diberikan kesempatan pengembangan diri dan tentunya sharing dari mentor-mentor yang udah expert di bidangnya gitu. Dan ini mungkin juga catatan untuk pemerintah gitu ya, bahwa jangan kemudian pendidikan itu seakan-akan diciptakan hanya untuk gitu ya, menyiapkan orang masuk industri, pasar kerja gitu. Ada juga orang-orang yang dia tuh sekolah berpendidikan ya karena memang dia pengen jadi akademisi gitu, misalnya pengen jadi peneliti, pengen jadi cendekiawan gitu, yang ya mereka mungkin secara teknis nggak masuk pasar kerja gitu kan. Nah, orang-orang yang kayak gini tuh juga ekosistemnya harus disiapin dong gitu kan. Nggak bisa orang-orang kayak gini cuma dikasih misalnya gitu kan lowongan pekerjaan untuk kerja jadi PNS atau misalnya polisi atau tentara. Karena sepengamatan aku sejauh ini gitu ya, paling nggak di 8 bulan pemerintahan Prabowo Gibran itu kok kebanyakan loker-lokernya kok kayak CPNS gitu kan, terus TNI Polri, yang sebenarnya aku juga nggak mau bilang bahwa itu salah gitu ya, tapi poinku adalah pemerintah tuh juga harus membuat ekosistem di luar itu gitu kan. Oh ya, aku keinget sesuatu. Sempat baca berita juga tentang kalau pendidikan atau ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia itu gagal mengantarkan lulusannya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi ini perlu direkonstruksi lagi supaya pendidikan tinggi bisa misalnya nih sesederhana update kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya nih ada di LinkedIn aku lihat sharing orang yang lulusan sosiologi, mereka bingung harus berkarir seperti apa karena kurikulumnya udah ketinggalan zaman. Mereka nggak dibekali skill yang relevan dengan pasar kerja. Jadi menurut aku ini penting juga sih direkonstruksi. Tapi di sisi lain juga pasar kerjanya harus dibuat banyak dong juga, gitu kan. Nah, jadi dari obrolan kita yang panjang dan cukup menarik, menurutku menarik sih ya, karena kayak pasti akan banyak yang relate sih anak-anak muda gitu dengan apa yang kita bicarakan. Mungkin ada semacam closing statement untuk obrolan kita hari ini. Mungkin key points utama yang tadi kita bicarain adalah untuk kamu yang masih dianggap berlebihan mimpinya, atau untuk kamu perempuan yang dilarang melanjutkan pendidikan tinggi, atau kalian yang masih gagal pada percobaan beasiswa atau apapun, intinya tetap tumbuhkan rasa semangat kita untuk belajar, nggak ada kata terlambat,
dan jangan ikut mengecilkan diri kamu sendiri, karena ya. Jadi educated itu adalah kesempatan kita untuk menjadi berani dan berdaya. Itu sih Mbak. Ada satu quotes yang bagus juga dari Tara Westover ya di bagian terakhir gitu. Kalau nggak salah dia bilang menjadi terdidik itu adalah juga salah satu cara untuk kita melakukan perlawanan gitu. Jadi mungkin ini terdengar radikal gitu ya, tapi maksudnya gini, ketika banyak sekali sistem yang mengungkung kita gitu ya untuk nurut gitu kan, untuk iya aja dengan banyak hal, untuk melihat sesuatu yang sebenarnya salah menjadi normal, itu tuh bisa kita rubah kalau kita ya tadi berpendidikan gitu. Dan waduh, ini baru kita sampaikan di akhir lagi. Dan pendidikan itu tuh not necessarily kayak pendidikan formal juga sih guys, sebenarnya gitu. Kalian bisa mulai misalnya menumbuhkan minat membaca buku gitu kan, dengerin podcast kayak gini gitu. Jangan TikTok aja yang didengerin. TikTok sebenarnya banyak sih konten edukatif bagus juga. Iya, tapi mungkin biar nggak terkena brain rot gitu ya. Banyak jalan untuk belajar, entah dengan mentoring juga atau kita dengan networking tadi kita bisa belajar, atau dengan organisasi, join komunitas yang kayak gitu. Oke. Padat juga ya pembicaraan kita hari ini. Padat tapi cukup singkat gitu ya. Makasih banyak sobat Ngobi semuanya yang udah stay sampai akhir di sini. Untuk teman-teman yang kepo dengan kajian kebijakan dari The Indonesian Institute lebih lanjut khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum, teman-teman bisa ikuti sosial media TII di bawah ini, ada terlampir ya di sini, bisa dicek. Mari kita semua selalu suarakan dan saling belajar satu sama lain. Sekarang giliranmu bersuara. Bye.